Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pemeriksaan EKG. Elektrokardiogram atau biasa disebut EKG adalah pemeriksaan untuk mengukur atau merekam aktivitas fisik jantung. Nah, EKG ini umumnya digunakan untuk memeriksa kondisi jantung atau menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Nah, apa aja sih tujuan dari pemeriksaan EKG ini? Yang pertama, untuk mengetahui kelainan irama jantung. Yang kedua, untuk mengetahui kelainan otot atau miokardium jantung yang bisa terjadi infrak atau hipertrofi atau adanya gangguan di ventrikel. Nah, yang ketiga, perekaman ini hasilnya bisa digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh dari efek obat. Nah, terutama efek obat yang bersifat digitalis dari obat jantung. Yang keempat, mengetahui adanya gangguan dari elektrolit. Alat bahan yang digunakan pertama ada mesin EKG, jeli atau bisa juga dengan alkohol swab, masker, sarung tangan, dan juga tisu. Ini dia letak pemasangan lead Licordiar mulai dari P1 sampai dengan P6. Dan ini letak pemasangan lead ekstremitas. Prosedur yang dapat dilakukan yang pertama yaitu dengan melakukan perkenalan diri. Misalnya, Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Pratnopi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan EKG pada jantung Bapak. Nah, yang kedua itu menanyakan identitas pasien, seperti misalnya nama pasien, tempat tanggal lahir pasien, dan juga nomor RM. Terus yang ketiga yaitu dengan menjelaskan tujuan dan prosedur dari pemeriksaan EKG ini. Nah, yang keempat yaitu dengan melakukan kontrak waktu. Misalnya, apakah Bapak bersedia dengan dilakukannya pemeriksaan EKG ini? Nah, yang kelima yaitu dengan mendekatkan alat kepada pasien. Tujuannya ini agar mempermudah saat melakukan. Nah, yang keenam yaitu dengan menjaga privasi pasien, yaitu dengan menutup sampiran. Yang ketujuh yaitu mencuci tangan dan juga memasang APD. Nah, saya akan mencontohkan cara cuci tangannya. Yang pertama, kita menggunakan hand sanitizer, terus menggosok-gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ujung-ujung jari, ibu jari, dan ujung-ujung kuku. Lalu kita menggunakan sarung tangan. Lalu menggunakan masker. Setelah memasang APD, kita bantu pasien untuk posisi supinasi. Jika pasien dalam kondisi sesak, bisa dilakukan dengan posisi semi-polar. Kemudian kita izin kepada pasien untuk membuka bajunya. Pastikan bahwa tidak ada metal yang menempel pada pasien. Contohnya ikat pinggang, cincin, kalung, gelang, kacamata, dan sebagainya. Selanjutnya kita siapkan di sini ada bolt dan sadapan di lead-nya. Untuk ekstremitas, kita perhatikan lead-nya ini ada lead LA, lead arm sebelah tangan kanan. Di sini ada tanda R. Sebelum dipasang, pastikan menggunakan jeli atau alkohol swab untuk menghindari adanya konstruksi trouble pada saat melakukan pemeriksaan. Selanjutnya di ekstremitas kiri, pastikan kasih alkohol swab yaitu berwarna kuning. Begitu juga untuk ekstremitas bawah, kasih alkohol swab. Untuk ekstremitas kanan bawah berwarna hitam dan ekstremitas kiri bawah berwarna hijau. Kemudian pasang Licordiar ada P1 sampai P6. Pastikan bahwa kita sudah bisa membaca P1 sampai P6. Siapkan untuk area dada pasien untuk dipasang bolt. Kasih alkohol swab. P1 berada di antara interkosta 4.
Kasih alkohol swab. Perhatikan ada P1 jadi interkosta 4 parasternum atau pinggir sternum sebelah kanan. P2 sejajar dengan P1 berada di 4 di antara sternum kiri. Kemudian untuk P3 sampai P6 berada di interkosta 5, tapi berada di tempat berbeda. Pertama, P4 sebagai panduan P3. Di antaranya, jadi ini interkosta with clavicula. P3 di antara P4 dan P2. Kemudian P6 berada di interalis. Dan P5 berada di interalis, berada di antara P4 dan P6. Kemudian kita instruksikan pasien untuk tidak bergerak, batuk, dan bernapas seperti biasa. Setelah terpasang elektroda dan sadapan ekstremitas di pasien, kemudian klik on off pada mesin EKG. Rubah mode manual setel amplitudo untuk 1 mV, kemudian dilakukan metode manual. Mulai dari P1 sampai P6. Langkah pertama, lead 1, kemudian start. Perhatikan keluarnya gambar pada EKG. Setelah melakukan tindakan, rapikan pasien dan juga alat yang telah digunakan. Pada fase terminasi ini, yang pertama, simpulkan hasil pemeriksaan. Yang kedua, evaluasi respon pasien. Yang ketiga, berikan info komen sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, doakan kesembuhan pasien. Yang kelima, akhiri kegiatan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yaitu dengan mencuci tangan. Setelah melakukan tindakan, kita melepas APD. Yang pertama itu sarung tangan dan masker. Dan yang terakhir yaitu mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.